Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 3921. Red Patlow menunjukkan tatapan dingin ke arah Harvey setelah dia membuka matanya. Aku ingin menangani ini sebagai ayah biasa. Nak. Lagi pula aku tidak bisa diganggu untuk melawan orang sepertimu. Tapi karena kamu masih tidak menyesali ini. Kalau begitu jangan salahkan aku atas apa yang terjadi selanjutnya. Kamu akan segera tahu konsekuensi melawan keluarga Patlow. Red perlahan melepas jaketnya dan menyerahkannya kepada seorang wanita di sampingnya sebelum mematahkan lehernya. Dia memang tampak seperti petarung yang cukup berpengalaman saat ini. Ceritan dan sorakan kegembiraan bisa terdengar di semua tempat. Tak seorang pun di sini pernah melihat Red melakukan pukulan sebelumnya. Mereka semua gembira ketika akhirnya mendapat kesempatan untuk menyaksikan kehebatannya. Setelah melambai kepada semua orang, memberi isyarat agar mereka tenang, Red menerjang ke depan sebelum muncul tepat di depan Harvey York dan melakukan tendangan. Kekuatan dan kecepatan tendangannya luar biasa. Jelas betapa kuatnya Red sebenarnya. Ledakan. Red tidak menahan sama sekali. Dia menggunakan seluruh kekuatannya dalam tendangannya. Dia yakin Harvey memiliki keinginan mati. Harvey tidak hanya mematahkan lengan Gael Patlow. Dia bahkan datang jauh-jauh ke sini untuk menimbulkan masalah. Ini sama sekali tindakan yang tidak menghormati Red. Itu sebabnya dia ingin melumpuhkan Harvey dengan tendangannya agar dia tidak bisa bergerak selama sisa hidupnya. Dia ingin Harvey meratap kesakitan di tempat tidur selamanya. Wanita cantik itu mencemooh saat melihat Harvey berdiri diam. Seolah membeku dan kaku. Mereka mengira Harvey akan berakhir dengan mengerikan. Gael bersandar di sofa dengan menyilangkan kaki. Dengan sabar menunggu pertunjukan yang bagus. Dia tidak bisa bertarung karena lengannya patah. Jika bukan itu masalahnya, dia juga akan melawan Harvey. Awas, seru Irene Johnson secara naluriah. Dia takut Harvey kalah dalam pertarungan. Pada saat ini, Harvey dengan tenang mengangkat tangan kirinya dan dengan santai mengayunkannya ke pergelangan kaki Red. Tamparan. Kaki Red mulai terasa mati rasa. Energi ganasnya hilang seketika. Rasa sakit yang tajam bisa dirasakan di pergelangan kakinya saat ini. Semua orang terkejut bahwa Harvey sama sekali tidak terluka. Red menunjukkan ekspresi mengerikan ketika pandangannya menjadi gelap. Dia mulai mengerti mengapa Harvey bersikap tinggi dan perkasa sepanjang waktu. Dengan kekuatan ini di usia yang begitu muda, wajar baginya untuk menjadi seberani ini. Tubuh Red bergoyang sebelum dia melangkah mundur. Dia ingin pulih sebelum meluncurkan serangan lain. Seperti yang diharapkan dari wakil pemimpin aliansi seni bela diri Blackburn, dia memiliki gerakan yang cepat. Tapi meski begitu, Harvey jauh lebih cepat. Saat Red mundur, Harvey langsung menendang kursi ke depan. Kursi itu terbang lurus ke arah Red. Red tidak punya pilihan selain meletakkan tangannya di depan untuk memblokir serangan itu. Dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi terhadap situasi dengan benar. Kursi itu hancur berkeping-keping. Tetapi Red harus mundur beberapa langkah sambil mendengus setelah terkena kekuatan yang kuat. Darah keluar dari sudut mulutnya saat ini. Wajah Red langsung menjadi gelap saat dia berdiri diam. Dia bisa mengatakan bahwa pemuda di hadapannya benar-benar berbakat. Dia tidak akan bisa menang melawan pemuda itu. Tidak heran putra kesayangannya menderita terhadapnya. Rasa sesal langsung terlintas di benak Red saat Harvey muncul tepat di hadapannya sebelum mengayunkan telapak tangannya ke depan. Bab 3922. Gerakan Harvey York yang cepat membuat Gael Patlow dan yang lainnya mengubah ekspresi mereka sambil secara insting mundur beberapa langkah.
Gael benar-benar terkejut. Dia bisa merasakan aura menakutkan dari tamparan Harvey. Hiyah, Red bahkan tidak punya waktu untuk menghindari serangan itu. Dia hanya bisa berteriak dan menyilangkan tangan di depannya untuk menguatkan dirinya. Namun, itu semua tidak berguna di depan Harvey. Begitu Red waspada, tamparan Harvey langsung mendarat di wajahnya dengan kecepatan kilat. Tamparan. Red merasakan sakit yang tajam di wajahnya sebelum dia pingsan. Dia membanting tepat ke orang-orang di belakangnya seperti anjing mati. Selusin orang terlempar ke tanah. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Gael juga terlempar. Lengannya yang ditutupi plester sangat sakit. Jika tidak ada yang mengangkatnya, dia tidak akan bisa bangun sendiri. Red menabrak dinding marmer, langsung membentuk retakan yang mirip dengan jaring laba-laba. Tubuhnya kemudian perlahan meluncur ke bawah saat dia menunjukkan ekspresi yang mengerikan. Wanita cantik itu gemetar sambil memegang kacamata mereka. Mulut kecil mereka terbuka lebar, seolah-olah ada telur di dalamnya. Gael berdiri tegak sambil gemetar tak terkendali. Dia tidak menyangka ayahnya sendiri bukan tandingan Harvey. Bagaimanapun, ayahnya adalah seorang ahli dengan pengalaman puluhan tahun. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia dengan cepat menatap salah satu bawahannya, mengisyaratkan dia untuk segera memanggil orang-orang ke sini. Harvey melihat semua yang telah terjadi, tetapi dia tidak mau repot-repot menghentikannya. Tuan Muda Patlow, kamu dan ayahmu sama sekali tidak baik, kata Harvey dengan tenang menatap Gael. Kudengar gurumu adalah orang dari Aliansi Seni Bela Diri Laut Selatan. Mengapa kamu tidak membawanya ke sini juga? Jika tidak, kamu mungkin tidak akan pernah bisa menjatuhkanku. Harvey meraih lap basah dan dengan santai menyeka jari-jarinya. Red merasa sangat kesal setelah mendengar kata-kata Harvey. Dia menggertakkan giginya saat dia berdiri, mencoba mengatakan sesuatu demi harga dirinya. Tapi begitu dia mengambil beberapa langkah, darah menyembur keluar dari mulutnya sebelum lututnya terbanting ke tanah. Secara alami, Harvey tidak lagi menahan tamparannya. Red tidak terluka di luar, tapi bagian dalamnya terluka parah. Oh, maaf. Aku tidak mengendalikan diriku dengan cukup baik. Harvey dengan tenang tersenyum. Kenapa kita tidak mencoba lagi? Wakil pemimpin Patlow. Aku berjanji aku hanya akan membuat wajahmu bengkak kali ini. Aku yakin kamu tidak akan batuk darah. Red hampir muntah darah setelah mendengar kata-kata itu. Dia dengan marah menunjuk Harvey sementara tubuhnya terus gemetar. Dia akan terkena stroke karena kemarahan murni. Beraninya kamu. Ekspresi Gael terus berubah saat dia mengepalkan tinjunya dengan marah. Tidak peduli seberapa baik kamu bertarung. Kamu masih hanya pengawal orang lain. Apakah kamu pikir kamu bisa melakukan apa saja di Blackburn City? Tunggu saja. Aku akan segera membuatmu menyesali semua yang telah kamu lakukan. Aku akan mengubah hidupmu menjadi neraka. Gael menunjukkan ekspresi garang di wajahnya. Bab 3923. Oh, apakah Anda memanggil orang-orang? Kamu mendapatkan cadangan sekarang. Harvey York dengan tenang tersenyum. Kalau begitu, aku akan memberimu 10 menit. Aku akan berlutut jika orang yang kamu panggil berhasil membuatku takut. Jika tidak, kamu dan bayi laki-lakimu harus berlutut. Wajah Gael Patlow dan Red Patlow langsung menjadi gelap sebelum mereka saling memandang dengan senyum celaka. Jelas, mereka berdua tahu siapa yang akan datang. Vroom, hanya dalam 10 menit, pintu ditendang terbuka sekali lagi. Sekelompok orang berjubah berjalan masuk dengan ekspresi dingin. Seorang pria parubaya berdiri di depan. Wajahnya setajam pisau. Dengan bekas luka terlihat dari sudut mata kirinya hingga sisi kanan dagunya. Bekas luka itu tidak hanya melukai fitur wajahnya, tetapi sikapnya yang galak juga menekankan hal itu. Jelas bahwa dia adalah sosok yang sangat menonjol.
Harvey menyipitkan mata ke arah orang itu sementara Julian York mengerutkan kening di belakangnya. Tuan York, ini adalah pemimpin aliansi seni bela diri kota Blackburn, Chase Smith. Harvey hanya tersenyum. Dia tahu bahwa ayah Gael hanya bisa melakukan sebanyak ini. Dia bahkan tidak repot-repot melangkah keluar. Dia hanya duduk di sofa ketika dia membuka set naga dan menuang segelas untuk dirinya sendiri. Kamu di sini. Pemimpin Smith. Gael dan Red dengan hormat berjalan menuju Chase setelah melihatnya datang. Red ragu-ragu berbicara sementara Gael menggertakkan giginya. Aku benar-benar minta maaf mengganggumu di tengah malam. Pemimpin Smith. Tidak ada pilihan lain. Orang bodoh ini tidak menghormati organisasi kami dan bahkan menjatuhkan lusinan orang kami dan menyakiti ayah saya. Dia orang yang sulit ditembus. Hanya kamu yang bisa menghentikan bajingan sombong ini di kota sekarang. Yang lain dengan malu-malu mendekat sebelum dengan hormat membungkuk di depan Chase. Halo. Pemimpin Smith. Salam Pemimpin Smith. Kami diselamatkan dengan bantuan Pemimpin Smith. Semua wanita cantik menatap mata Chase dengan menggoda. Sangat ingin melompat ke pelukannya. Gael dan Red sesekali memelototi Harvey. Seolah-olah dia sudah mati. Harvey tetap tanpa ekspresi. Dia sama sekali tidak takut melihat pemandangan itu. Kamu tidak menghormati organisasi dan menyakiti wakil pemimpin itu sendiri. Chase benar-benar mengabaikan orang-orang yang memanjakannya dan memandang sekelilingnya dengan jijik. Siapapun itu. Kamu sedikit sombong. Apakah kamu memiliki keinginan untuk mati atau semacamnya? Gael dengan bersemangat menunjuk Harvey. Itu dia. Pemimpin Smith. Serunya. Chase mengalihkan pandangannya ke arah Harvey sebelum mengukurnya sejenak. Kamu pasti sangat mengesankan untuk bisa menyakiti Red. Anak muda. Menilai dari penampilanmu. Kamu mungkin juga bukan dari sini. Kemari. Katakan padaku dari mana asalmu. Aku ingin tahu siapa yang memberimu keberanian untuk menyakiti orang-orangku di wilayahku sendiri. Aku tidak peduli siapa kamu. Saya bahkan tidak peduli siapa yang Anda miliki di belakang Anda. Kamu harus mati di sini. Sayang sekali pemuda luar biasa sepertimu kehilangan nyawamu di sini. Tapi tidak ada pilihan lain. Organisasi tidak boleh dipermalukan seperti ini. Bab 3924. Aku juga tidak takut pada siapapun yang ada di belakangmu. Aku akan menggali setiap orang yang ada di pihakmu. Aku akan membuat mereka semua membayar. Chase Smith menjadi sangat dominan. Dia siap menghancurkan siapapun yang menghalangi jalannya. Harvey York meneguk anggurnya sebelum menunjukkan senyum tipis. Seperti yang diharapkan dari pemimpin Smith. Sungguh pria yang agung dan dominan. Jika aku mendengarmu dengan benar, kamu berencana untuk mengambil keuntungan dari semua orang di sini, kan? Oh sial. Anda benar. Seru Chase dengan tatapan dingin. Kamu tidak senang tentang hal itu. Kalau begitu, datanglah padaku. Aku akan membiarkanmu merasakan darahmu sendiri. Chase lalu menunjuk Harvey. Berdiri dan tunjukkan wajahmu. Wanita cantik itu merasa lemas saat melihat pemandangan itu. Dia terlalu kuat. Pemimpin Smith sangat dominan. Seperti itulah pria sejati. Harvey menyilangkan tangan dan kakinya sambil mengangkat kepalanya dengan tatapan menghina. Kerumunan mencemooh ketika mereka melihat pemandangan itu. Apa-apaan? Apakah dia masih mencoba untuk pamer? Dia menginginkan kematian atau apa? Gael Patlow tertawa kecil. Kamu masih berpura-pura sekarang. Apakah kamu memang ingin mati? Chase akhirnya bisa melihat wajah Harvey dengan jelas sementara semua orang sangat marah. Tubuhnya gemetar sementara dia menunjukkan ekspresi mengerikan di wajahnya. Dia adalah pemimpin aliansi seni bela diri kota Blackburn. Tentu saja. Dia akan tahu seperti apa rupa Harvey. Lagi pula, aliansi seni bela diri Laut Selatan menyuruhnya untuk tidak melawan pria di depan apapun yang terjadi. Dia juga diperintahkan untuk melakukan segala daya untuk membantunya.
Chase belum pernah melihat Harvey beraksi sebelumnya. Tapi dia sudah mendapat informasi tentang pencapaiannya yang menakutkan dari orang lain. Saat ini, Chase tidak peduli dengan orang-orang di sekitarnya. Juga tidak memiliki kemewahan untuk memikirkan harga dirinya. Dia langsung menahan amarahnya sebelum berlari ke arah Harvey dengan tangan di sampingnya. Gubernur York, senang melihatmu. Gelar yang didapat Harvey dari Aliansi Seni Bela Diri Laut Selatan bukan hanya untuk pertunjukan. Orang yang bergelar akan setara dengan pemimpin organisasi dan dilayani oleh ribuan orang. Ini juga bukan hanya lelucon. Sepertinya kamu cukup informatif. Saya tidak berharap Anda benar-benar mengenali wajah ini. Harvey tersenyum sebelum menepuk wajah Chase. Jika saya mendengar dengan benar, Anda mencoba untuk mengambil keuntungan dari orang-orang di depan saya di sini. Menurutmu siapa yang akan kamu lawan? Harvey menunjukkan senyum tipis sementara mata Chase berkedut. Dia tahu betul bahwa dia tidak bisa melawan pria di depannya. Dia langsung menamparkan wajahnya tanpa ragu-ragu. Tamparan. Ini salahku. Gael dan Red Patlow terkejut. Ledakan terjadi di belakang kepala mereka. Chase memukul wajahnya sendiri. Semua orang menatap Harvey saat ini. Mereka belum pernah mendengar gelar Harvey sama sekali. Mereka tidak dapat memahami mengapa semuanya terjadi sejak awal. Itu adalah Chase Smith, pemimpin Aliansi Seni Bela Diri Kota Blackburn. Dia sosok terkemuka yang setara dengan 3 keluarga besar di Laut Selatan. Kenapa dia menamparkan wajahnya sendiri setelah melihat Harvey? Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Bab 3925. Anak ini hanya pria simpanan. Pemimpin Smith. Mengapa kamu memukul wajahmu di depannya? Tanya Red Patlow secara naluriah. Tamparan. Bahkan sebelum Red selesai berbicara, Chase Smith langsung mengayunkan punggung telapak tangannya ke wajah Red. Red menabrak dinding marmer sekali lagi. Dia tidak bisa merangkak kembali untuk waktu yang lama. Mengapa kamu memukulku? Pemimpin Smith. Yang lain terkejut ketika mereka melihat pemandangan itu. Mereka tidak mengerti mengapa dia memukul dirinya sendiri dan Red padahal seharusnya dia ada di sana untuk membantu keluarga Patlow. Gael Patlow terkejut. Apakah Anda terlalu banyak minum? Pemimpin Semti. Kamu seharusnya melawan bajingan ini di sini. Bukan ayahku. Tamparan. Chase juga mengirim Gael terbang ke ayahnya. Keduanya berbaring rata di dinding tanpa menggerakkan satu otot pun. Harvey York menyipitkan mata dengan ekspresi mendalam di wajahnya. Sepertinya reputasimu tidak cukup baik di Aliansi Seni Bela Diri Kota Blackburn. Pemimpin Smith. Bawahanmu tidak hanya mengikuti ketika kamu menamparkan dirimu sendiri. Mereka bahkan mulai menanyaimu. Aku kecewa denganmu. Harvey berdiri segera setelah itu. Kami pergi. Julian York. Mata Chase berkedut setelah mendengar kata-kata Harvey. Tampar dirimu sekarang juga. Hah. Semua orang membeku. Mereka tidak dapat memproses apa yang baru saja mereka dengar. Apakah kamu tidak mengerti aku? Atau kamu mau aku bantu? Chase dengan marah berbalik sebelum menamparkan wajah salah satu murid. Yang lain membeku sebelum mereka mulai menamparkan wajah mereka sendiri. Sebagai murid dari Aliansi Seni Bela Diri Kota Blackburn, perintah mereka mutlak. Red dan Gael menunjukkan ekspresi yang sangat mengerikan di wajah mereka saat ini. Mereka tampaknya menyadari bahwa Harvey bukanlah seseorang yang mampu mereka lawan. Para wanita cantik yang menonton pertunjukan itu ternganga. Mereka tidak tahu bagaimana perasaan mereka saat itu. Karena kata-kata Harvey, Chase tidak hanya menamparkan wajahnya sendiri, tetapi dia juga membuat semua orang di sini dari organisasi menamparkan diri mereka sendiri. Para wanita percaya bahwa mereka berpengetahuan luas. Mereka tidak dapat menerima kenyataan bahwa seorang pria dari negara H bertindak begitu tinggi dan perkasa di depan banyak orang ini. Mereka tidak mengerti mengapa orang udik seperti dia begitu menakutkan bagi orang seperti Chase.
Tampar, tampar, tampar. Setelah menamparkan dirinya sendiri beberapa kali lagi, Chase dengan hormat berdiri di samping Harvey dengan tangan di samping. Harvey dengan tenang tersenyum setelah melihat pemandangan itu. Tidak buruk. Bagaimanapun, pesanan Anda mutlak. Mata Chase berkedut setelah mendengar kata-kata Harvey. Terima kasih atas pujian Anda. Serunya dengan kepala dimiringkan ke bawah. Para wanita cantik mengira mereka sedang bermimpi. Beberapa bahkan mengikuti dan menamparkan wajah mereka sendiri beberapa kali. Chase, yang bersikap angkuh dan perkasa, langsung kehilangan semua harga dirinya. Seolah-olah dia hanyalah seekor anjing di jalanan. Para murid benar-benar lamban ketika mereka merasa sangat kesal pada saat ini. Mereka telah terbiasa menginjak-injak orang lain sepanjang hidup mereka. Ini adalah pertama kalinya mereka menurunkan kepala mereka di depan orang lain. Mereka tidak dapat menerima bahwa pemimpin mereka yang sangat kuat bertindak begitu pemalu di hadapan orang asing. Bab 3926. Chase Smith menunjukkan tatapan hormat sambil mengabaikan semua orang. Saya tidak mengajari mereka dengan cukup baik, Sir York. Ini kesalahanku. Harvey York memutar-mutar gelas anggurnya dan meneguknya. Apakah kamu pikir aku akan membiarkanmu pergi begitu saja karena kamu mengatakan itu? Harvey benar-benar meremehkan Chase saat ini. Apa yang kamu lakukan? Pemimpin Smith. Bagaimana bisa kau menundukkan kepalamu di depan pria dari negara khas seperti itu? Dia hanya udik desa. Mengapa kamu begitu takut padanya? Dia hanya orang yang dipelihara Katie Cobb. Kami takut padanya hanya karena dia masih bersama keluarga Cobb sebelumnya. Mengapa kita harus takut pada orang biadab seperti dia sekarang setelah Katie memutuskan hubungan dengan keluarganya? Adapun Dean Cobb, dia masih belum menunjukkan dirinya setelah bocah itu merawatnya. Ini semua hanya tipuan. Kita tidak perlu takut. Gael Patlow mengira Chase takut pada Katie dan Dean. Dia percaya bahwa ini adalah satu-satunya alasan mengapa dia begitu ketakutan. Dia pikir dia seharusnya menunjukkan kemampuan Harvey yang tidak ada untuk membebaskan Chase. Bahkan sebelum Gael selesai berbicara, Chase langsung berjalan ke arahnya sebelum mengirimnya terbang dengan satu tendangan. Gael dan Red Patlow sama-sama ditarik dari tanah. Ayah dan anak itu ditampar tanpa henti setelah itu. Tamparan. Apakah kamu buta? Apakah kamu tidak tahu siapa Gubernur York itu? Tamparan. Yang Anda lakukan hanyalah bersenang-senang dan memanfaatkan orang banyak. Reputasi seluruh organisasi dirusak oleh kalian berdua. Tamparan. Beraninya kau terus melawan Gubernur York seperti itu. Bahkan jika dia cukup murah hati untuk melepaskan kalian berdua, aku tidak sama. Chase benar-benar kejam saat itu. Wajah Gael dan Red benar-benar bengkak setelah menerima begitu banyak tamparan di wajahnya. Bahkan gigi mereka mulai rontok sedikit demi sedikit. Dibandingkan dengan rasa sakit yang tajam di wajah mereka, ayah dan anak itu hanya bisa merasakan pikiran mereka menjadi kosong. Gubernur York, orang yang bertanggung jawab atas ribuan orang. Bahkan pemimpin aliansi seni bela diri Laut Selatan perlu memberi hormat. Ayah dan anak itu akhirnya menyadari bahwa mereka tidak akan melawan orang udik. Mereka bertarung dengan sosok yang sangat menonjol. Gael merasa lesu. Dia dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Red juga menunjukkan ekspresi dingin. Dengan reputasi sebesar miliknya, dia secara alami tahu apa arti gelar gubernur. Sejak zaman kuno, seseorang seperti ini akan digunakan sebagai senjata raja, menghabisi semua pelayan rakus di bawahnya. Wanita cantik itu tidak mengerti apa arti gelar itu, tetapi mereka tahu bahwa status Harvey luar biasa. Dilihat dari ekspresi Red saja. Lagi pula, mengapa seseorang seperti Chase bahkan menamparkan Red dan Gael setelah memukul dirinya sendiri jika Harvey bukan sosok yang begitu menonjol? Rooster segera pingsan. Dia tahu bahwa dia sudah selesai.
Murid-murid aliansi seni bela diri kota Blackburn semuanya gemetar ketakutan. Mereka tidak bisa membantu tetapi membanting lutut mereka ke tanah. Bab 3927. Bam. Setelah memukuli Gael Patlow dan ayahnya, Chase Smith menendang keduanya ke arah Harvey York. Mereka terus-menerus menentang Anda karena saya kurang disiplin. Gubernur York, tolong hukum mereka sesukamu. Chase menunjukkan tatapan hormat. Dia tidak akan berani menunjukkan sedikit kesombongan saat itu. Saat ini, wajah Gael bengkak seperti wajah babi. Dia ingin mengatakan sesuatu tapi hanya bisa menatap Harvey dengan ekspresi ketakutan. Red Patlow, di sisi lain, menundukkan kepalanya dengan tatapan dendam. Dia tidak ingin percaya bahwa orang yang mereka coba hancurkan sebenarnya jauh dari kemampuan mereka. Harvey menunjukkan ekspresi tanpa emosi ketika dia melihat trik Chase untuk mendapatkan kepercayaannya. Dia menepuk wajah Chase sebelum dengan tenang berkata, "Kamu harus menangani anak buahmu sendiri, Pemimpin Smith. Ini sudah jam 11 malam. Masih ada 7 jam sebelum siang hari. Karena kamu pengertian seperti ini, aku akan memberimu waktu. Julian York akan tiba di aliansi bela diri kota Blackburn besok pukul 10. Dia akan segera mengembalikan semuanya padamu. Bahkan jika tidak ada yang membayar, mereka akan menjalankan perintahku sebagai gubernur. Mereka akan menyelidiki setiap kejahatan yang telah dilakukan organisasi ini selama ini. Hal lain, aku juga tidak ingin ada yang tahu tentang apa yang terjadi hari ini. Saya suka berhati-hati. Saya hanya bisa melihat lebih banyak dengan menjaga diri saya tetap rendah. Tidakkah Anda setuju, Pemimpin Smith?" Harvey dengan santai menepuk bahu Chase sebelum menunjukkan senyum tipis. "Kamu tahu apa yang harus dilakukan, Pemimpin Smith." Kemudian, dia pergi bersama Julian dan Irene Johnson segera setelah itu. Kata-kata tenang Harvey cukup untuk menciutkan hati Gael. Nada Harvey dipenuhi dengan niat membunuh yang mencolok. Gael tahu bahwa semua yang dilakukan aliansi seni bela diri kota Blackburn akan digali tanpa gagal jika Harvey benar-benar menegakkan otoritasnya sebagai gubernur. Red menunjukkan ekspresi mengerikan di wajahnya. Dia dan putranya adalah bawahan terpercaya Chase. Harvey tidak memberi Chase kesempatan untuk bangkit karena melakukan semuanya sedini ini. Waktu diberikan kepada Chase untuk melihat apakah dia tahu bagaimana menghadapi situasi dengan tepat. Gael gemetar ketika dia menyadari bahwa dia dan ayahnya akan berakhir dalam kekacauan yang mengerikan. Wajah Chase langsung menjadi gelap. Dia melihat dari balik bahunya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bahunya benar-benar terkilir. Ketukan ringan Harvey sudah cukup untuk melakukan hal seperti ini. Kerusakan ini sendirian. Harvey mengirim Julian dan Irene ke rumah sakit sebelum meminta mereka mengirim lebih banyak orang ke sini. Karena mereka akan melakukan bisnis dengan baik dengan gelar Gubernur Harvey. Dia tidak keberatan membiarkan keduanya pergi. Setelah malam itu, Harvey yakin Julian tidak akan melewatkan waktu lagi. Kecuali Chase tidak ingin hidup lagi. Dia juga tidak akan berani melawan. Harvey juga punya rencana untuk menjaga agar Chase tetap hidup. Nomor 1. Karena ini bukan negara H. Dia pasti akan menimbulkan masalah di dalam aliansi seni bela diri Laut Selatan jika dia mengalahkan pemimpin aliansi seni bela diri kota Blackburn. Nomor 2. Karena dia ingin menaikkan peringkat Katie Cobb. Aliansi seni bela diri kota Blackburn sangat diperlukan. Membiarkan Chase hidup secara alami akan lebih bermanfaat untuk penyebabnya. Bab 3928. Harvey York kembali beristirahat setelah urusannya selesai. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Katie Cobb datang ke vilanya untuk mengobrol sambil sarapan. Seorang penjaga keamanan berlari untuk melaporkan Harvey tentang sesuatu. "Tuan York, ada seorang pria di pintu depan. Tangannya ditutupi plester." Dia bilang namanya Gael Patlow.
Dia di sini untuk meminta maaf pada Anda dan Nona Cobb. Harvey tersenyum tenang. Minta maaf. Menarik. Katie membeku. Dia tidak tahu apa yang terjadi tadi malam hingga Gael datang jauh-jauh ke sini hanya untuk meminta maaf. Tapi karena dia adalah wanita yang cerdas, dia hanya tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ayo, mari kita lihat keluar. Harvey meneguk minumannya sambil berjalan ke pintu depan. Seorang pria terlihat berlutut di halaman. Dia berlutut dengan punggung tegak. Dia bahkan tidak berani bergerak 1 inci pun. Dibandingkan tadi malam, dominasinya dari Lost City Bar sudah tidak terlihat. Dia tampak sangat sengsara. Rongga matanya terlihat jelas. Dia bahkan tidak menutup matanya sejak malam sebelumnya. Setelah melihat Harvey dan Katie muncul, mata Gael berkedut ketakutan. Dia bisa menebak mengapa Harvey meminta bawahannya untuk mencarinya sebelumnya. Setelah menghabiskan sepanjang malam mengaku bersalah, dia datang jauh-jauh ke sini pagi-pagi sekali untuk memohon pengampunan. Dia takut akan mengganggu istirahat Harvey. Tetapi dia takut dia tidak akan bisa bertahan melewati jam 10. Setelah menilai Gael sejenak dan menyesap minumannya, Harvey menunjukkan senyum tipis. Apakah ada sesuatu yang ingin kau katakan padaku pagi-pagi begini? Gael membuka mulutnya sementara seluruh tubuhnya gemetar ketakutan. Aku tahu kamu mencariku tadi malam karena Nona Cobb, Sir York. Jangan khawatir. Saya sudah mencabut semua tuduhan yang saya buat pagi ini. Aset Nona Cobb akan kembali normal paling lambat pukul 12. Untuk menunjukkan permintaan maafku, aku bahkan membawa 1,5 juta dolar. Terimalah hadiah kecil ini, Nona Cobb. Gael meletakkan cek ke tanah sementara tangannya yang patah terus gemetar tanpa henti. Dia bahkan tidak berani menatap mata Katie saat itu. Katie mengerutkan kening. Berbicara secara logis, kamu bahkan tidak akan tahu berapa banyak aset yang aku miliki di Laut Selatan sejak awal. Bagaimana kamu bisa menunjukkan kepada pengadilan jumlah yang tepat? Gael merasa lega setelah mendengar kata-kata Katie. Dia akhirnya merasa diselamatkan pada saat yang tepat. Hidupnya jauh lebih penting daripada rasa malu yang harus dia tanggung. Itu dari keluarga Cobb. Mereka menyuruhku melakukan ini. Mereka bilang akan membagi sepertiga asetnya denganku setelah semuanya selesai. Mereka bahkan membiarkanku melakukan apapun yang aku inginkan denganmu juga. Aku tidak ingin melakukan ini sejak awal. Namun itu adalah uang yang banyak. Katie menghela napas. Keluarga Cobb. Coba lebih spesifik. Siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Mulut Gael berkedut sebelum dia menggertakkan giginya. Nenek Cobb. Kalau bukan dia, aku tidak akan percaya kata-kata keluarga. Tindakanmu kemarin membuatnya benar-benar marah. Itu sebabnya dia ingin berurusan denganmu terlebih dahulu. Tubuh Katie gemetar sebelum dia tertawa pahit dengan ekspresi mengerikan di wajahnya. Bab 3929. Bahkan ketika Katie Cobb memiliki hati yang kuat, mengetahui bahwa keluarganya begitu kejam terhadapnya merupakan pukulan besar. Setelah mengusir Gael Patlow, Harvey York menyuruh Katie untuk beristirahat dan tinggal bersama Dean Cobb. Dia berencana untuk menangani urusan Katie sendiri. Dia memiliki formula keluarga Cobb untuk eliksir perak. Aset Katie akan dapat digunakan sekali lagi. Tindakan terbaik adalah mendaftarkan perusahaan untuk transportasi obat mujarab sesegera mungkin untuk mengikuti penjualan atau produksi untuk Katie. Harvey percaya semuanya akan kembali normal segera setelah ada bisnis yang harus dilakukan Katie segera setelah dia menjalankan perusahaan. Setelah mendapatkan nomor telepon sekretaris Katie, Harvey mengirimkan beberapa SMS untuk mengatur beberapa hal. Saat Harvey hendak keluar sore hari, teleponnya tiba-tiba berdering. Harvey mengangkat telepon segera setelah itu. Seorang wanita dengan bahasa Inggris yang sedikit terpatah terdengar berbicara dari sisi lain. Apakah Anda Sir York? Saya sekretaris Nona Cobb.
Saya telah melakukan beberapa hal yang Anda minta saya lakukan pagi ini. Aku juga memilih gedung perkantoran untuk kita bekerja. Itu akan cukup untuk kita semua. Hanya itu. Sekretaris ragu-ragu. Sudah ku bilang, bisnis Nona Kop adalah milikku mulai sekarang. Katakan saja padaku jika ada yang mengganggumu. Tidak perlu menahan diri. Harvey sangat lugas. Katakan saja padaku jika tidak ada cukup uang. Katakan padaku jika seseorang juga mempersulitmu. Sekretaris tidak menyangka Harvey akan menjadi dominan seperti ini. Setelah membeku sesaat, dia berbisik. Tuan York, ketika saya mendaftar untuk perusahaan baru di Biro Industri dan Komersial, mereka mengatakan bahwa kami tidak dapat mencantumkan eliksir perak keluarga Kop di dalamnya. Tapi ketika saya mengirimkan formulir secara online, tidak ada masalah sama sekali. Orang itu mengeluarkan lamaran kita bahkan tanpa memberikan penjelasan yang tepat. Dia juga bilang, Harvey menyipitkan mata. Bilang apa? Dia bilang dia mungkin akan membiarkannya begitu saja jika aku tidur dengannya semalaman. Sekretaris itu merasa tidak berdaya ketika dia mengucapkan kata-kata itu. Dia telah cukup menderita hanya untuk melakukan bisnis yang tepat. Dia benar-benar mengatakan itu. Harvey mengerutkan kening. Sekretaris itu tampak ragu-ragu. Aku tidak tahu persis apa yang dia maksud. Dia terlihat seperti sedang bercanda. Tapi kurasa bukan itu masalahnya. Dia mengatakan bahwa jika saya tidak bersenang-senang, saya juga dapat memanggil CEO Kop ke sini. Harvey menunjukkan tatapan dingin setelah mendengar kata-kata itu. Di mana kamu? Aku akan datang kepadamu sekarang. Aku akan menangani ini. Setengah jam kemudian, Harvey muncul di aula utama Biro Industri dan Komersial. Begitu dia masuk ke dalam, seorang wanita muda yang tampak lugu yang tampak seperti seorang mahasiswa berjalan mendekat. Akhirnya Anda di sini, Sir York. Bisik wanita muda itu. Dia adalah sekretaris Kathy. Keduanya sempat bertemu beberapa kali. Namun Harvey tidak pernah memperhatikan penampilan wanita tersebut. Setelah melihat lebih dekat, wanita itu hanya terlihat seperti berusia 20-an. Tetapi sosoknya sudah terlihat dengan sempurna. Sebaliknya, dia juga memiliki wajah yang murni dan muda. Pangeran dan tuan muda akan berusaha mati-matian untuk memiliki wanita seperti dia. Bab 3930. Harvey York diam-diam menghela nafas. Tidak heran sekretaris seperti ini dipermainkan. Lagi pula, tidak ada seorang pria pun di dunia ini yang bisa menolak wanita muda dan berpenampilan lugu seperti dia. Setelah menilai sekretaris, Harvey menjawab, "Kamu." "Nama saya Harper Klein." Jawab sekretaris itu malu-malu. Harvey mengangguk. "Benar. Siapa yang mengatakan hal tak tahu malu itu padamu lagi?" Harper ragu sejenak. Dia orang yang bertanggung jawab atas pendaftaran persetujuan. Rico Patlow. Dia tinggal di sini. Dikatakan bahwa dia berasal dari keluarga yang sama yang bertanggung jawab atas aliansi seni bela diri kota Blackburn. Itu sebabnya dia bertingkah sangat tinggi dan perkasa di depan semua orang. Ku dengar orang yang datang untuk mendaftar, terutama wanita dari luar negeri, akan mengalami kesulitan karena dia. Para pria kehilangan uang mereka sementara para wanita kehilangan tubuh mereka. Harper dipenuhi dengan kekhawatiran dan ketakutan. Dia ingin melakukan pekerjaan yang sangat baik dengan tugas Harvey. Tetapi dia tidak dapat menerima bahwa dia perlu memberikan tubuhnya hanya untuk melakukan hal seperti ini. Dia bahkan belum pernah jatuh cinta sebelumnya. Jadi, maksudmu dia adalah bagian dari keluarga Patlow? Harvey tersenyum. Tidak heran dia mampu bertindak seperti itu. Ayo, bawa aku menemuinya. Aku ingin melihat betapa sombongnya dia sebenarnya. Harper ingin meyakinkan Harvey. Tetapi setelah melihat ekspresi tekad di wajahnya, dia hanya bisa membawanya ke ruang pendaftaran dengan ekspresi khawatir.
Setelah mengambil plat nomor janji temu, Harper membawa Harvey ke sebuah kantor di lantai 2. Harper dengan hati-hati mengetuk pintu. Tetapi alih-alih seseorang menjawab pintu, suara lembut seorang wanita bisa terdengar. Wajah Harper memerah sebelum dia mengetuk pintu lagi. Tapi tidak ada yang menjawab. Segera setelah itu, Harvey dengan tenang mendobrak pintu hingga terbuka. Kantornya tidak terlalu besar. Hanya ada ruang seluas 100 kaki persegi. Seorang pria dan seorang wanita sedang duduk di atas meja kantor. Pria itu tampak seperti berusia 30-an. Dia memiliki kepala botak, wajah bulat, dan berkacamata. Ekspresinya yang pucat dan mabuk terlihat jelas pada saat itu. Wanita itu jelas bukan pekerja di sini. Dia datang untuk berbisnis. Dia berpakaian indah dengan tampilan menawan. Pria itu sudah menggerakkan tangannya di sekitar tubuh wanita itu ketika Harvey mendobrak pintu hingga terbuka. Dia mungkin orang yang bertanggung jawab atas persetujuan pendaftaran. Dia langsung ketakutan ketika Harvey menerobos masuk. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak padanya saat itu. Siapa kalian? Siapa yang membiarkan kalian masuk ke sini? Maaf, Chief Patlow. Angin meniup pintunya hingga terbuka. Seru Harper malu-malu. Dia secara alami takut melawan Rico. Aku minta maaf karena mengganggumu. Harper dengan cepat meletakkan surat di atas meja dengan wajah merah cerahnya. Ini hadiah kecil. Apa artinya ini? Rico melihat surat itu sebelum dengan jijik melemparkan wajah Harper. Cukup, serunya dengan dingin. Aku sudah memberitahumu tadi pagi. Aku sudah punya cukup uang. Aku ingin wanita. Kamu ingin mendaftarkan Silver Elixir atau apalah? Baik, tidak ada masalah sama sekali. Tetap di sini dan beri aku waktu yang menyenangkan. Aku akan mempertimbangkan untuk mendaftarkannya untukmu besok. Tetapi jika Anda tidak bisa melakukan itu, Anda harus meminta perwakilan Anda, Katie Cobb, untuk menemani saya juga. Apakah Anda mengerti saya? Terima kasih sudah menonton. Cerita novel kekuatan Harvey York untuk bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.